Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat malam. Suara saya bisa terdengar atau belum ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Pak. Oke, nanti kalau misalnya di tengah-tengah Zoom eh, agak putus-putus, tolong di info by chat ya. Soalnya lagi agak hujan angin kencang di sini, takutnya sinyalnya terganggu. Oke, ini sekarang kita pertemuan terakhir keempat, aku cuman bahas beberapa soal dan ada mungkin beberapa soal yang aku belum tulis pembahasannya. Nanti kita diskusi sama-sama. Oke, aku share screen dulu ya. Oke, udah terlihat ya. Oke, tunggu sebentar. Di sini kemarin yang hadir sekarang ikut dari awal ya, atau ada yang bolong-bolong karena sibuk mungkin. Maaf ya kalau harusnya kemarin lusa, tapi aku tidak bisa. Oke. Oke, di sini aku punya 4 soal. Aku sini punya 4 soal. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di sini aku membantu teman-teman untuk memfasilitasi teman-teman dalam diskusi untuk pembelajaran untuk latihan soal-soal UKAI karena UKAI sudah menghitung hari. Oke, di sini aku ada 4 soal. Kalau minggu lalu kemarin kita banyak bahas tentang soal antibiotik. Kalau sekarang sepertinya ini soalnya campuran. Ada beberapa kardio, ada beberapa antibiotik, dan juga seperti interaksi-interaksi obat. Oke, ini aku ada 4 soal. Coba tolong kalian baca dulu, kalian jawab dulu. Nanti kita bahas bareng-bareng di slide berikutnya. Oke, mungkin ada yang mau bantu jawab dulu nomor 21 atau nomor 1. Amoksisilin ya, Kak. Oke, kenapa Kak jawabannya amoksisilin? Karena Yuk, aku dia coba. seorang wanita hamil. Hamil biasanya yang aman beta laktam, Mm-mm. Kak. Ini Golongan keywordnya beta. wanita hamil. Ya, kalau Maaf terus Kakak, suaranya terputus-putus di aku. halo, Kak. Ya, suaranya terputus-putus di aku. Atau yang lain juga. Atau memang akunya yang jelek ya sinyalnya. Oke, bisa diulang Kak. Tadi terputus-putus. Iya, Kak. Jadi karena kan di sana seorang wanita hamil terus infeksi saluran kemih bagian bawah, Kak. Jadi Oke. dikasihnya golongan beta laktam yang penisilin, yaitu amoksisilin, Kak. Oke. Oke. Kenapa bukan... Oke. Kenapa bukan Cefixim? Dia juga kan beta laktam. First line-nya amoksisilin ya sih, Kak? Ya, benar. Karena ISK ya penyakitnya. Mm-mm. Nah, trimethoprim sulfamethoxazole ini kenapa nggak boleh? Bukannya dia, sorry. Bukannya dia obat ISK juga? KI sama ibu hamil nggak, Kak? Kenapa bisa KI sama ibu hamil? Karena sulfamethoxazole golongan sulfonamid kan, Kak? Golongan benar sulfonamid.
Trimetoprim, sulfamethoxazole atau cotrimoxazole itu golongan sulfonamid. Apakah dia juga obat ISK? Bukan ya, Kak? Kalau trimetoprim dan sulfamethoxazole, mulai bingung. Iya, bingung, Kak. Oke, aku next tanya yang lain. Coba yang lain gimana pendapatnya? Kita di sini sama-sama belajar ya. Jadi kalau salah nggak apa-apa, bener lebih bagus lagi. Gimana, teman-teman semuanya? Oke. Masa satu aja yang jawab? Yang lain sambil buka buku juga nggak apa-apa, sambil buka guideline juga nggak apa-apa kan belajar. Mau UKAI loh. Dan ini pertemuan terakhir. Aku harap teman-teman lebih interaktif. Gak ada yang mau jawab nih, selain kakak yang tadi. Kayak aku absen namanya nih. Siapa ya? Kak Danang Dwi Hartanto, gimana Kak? Hadir enggak? Gimana Kak untuk nomor 21 pendapatnya sama nggak sama Kak Baik ya tadi? Kak Nazila. Hadir Kak, tapi saya kurang merhatiin, saya lagi di kamar mandi. Oke, kita cari yang lain. Wah, semangat ya. Lagi kamar mandi juga tetap belajar UKAI. Kak Muhimmatul Alia, gimana Kak? Sekarang udah canggih ya, bisa belajar online dimanapun, kapanpun. Oke, kalau gitu aku balik sama Kak Nazila. Coba Kak Nazila jelasin ulang pendapatnya. Mungkin tadi ada Yang teman-teman mana? yang kelewat. Yang jawabannya Kakak tadi. Oh, jadi di soal ini kan kata kuncinya seorang wanita hamil, kemudian dia infeksi saluran kemih bawah. Nah, itu Mm-mm. first line-nya golongan beta laktam yang penisilin, yaitu amoksisilin, Kak. Oke, jadi gini, sebenarnya jawabannya Kak Nazila sudah benar. Nah, untuk penjelasannya tuh gini, untuk titik tangkap di soal ini itu kan keywordnya tadi wanita hamil dan juga dia ISK saluran kemih bagian bawah. Nah, kalau saluran kemih bagian bawah itu pyelonefritis atau sistitis ya? Titis, Kak. Isitis, Kak. Oke, dia sudah di kandung kemih ya. Kalau di atas tuh yang di ginjal pyelonefritis. Nah, untuk pengobatan ISK sebenarnya itu ada ya yang menggunakan cotrimoxazole. Metronidazole enggak ya. Ada yang menggunakan cotrimoxazole. Tapi pada case tertentu, kalau pada soal ini A, B, C, D, E, yang paling mendekati jawabannya itu adalah yang E, yang karena paling aman. Sebenarnya kalau trimethoprim sulfamethoxazole itu masih bisa diberikan pada ibu hamil, tapi dia itu kategorinya C. Coba dikoreksi ya, C atau D. Jadi, tapi dipertimbangkan gitu. Kalau di soal ini nggak ada pilihan si amoksisilin, baru kalian boleh centang atau contreng soal jawaban dari cotrimoxazole. Ibaratnya A, B, C, D, E ini misalnya yang A itu cotrimoxazole, yang B yang levofloxacin gitu, yang C cefixim, metronidazole, terus yang E itu tetracycline gitu. Nah, yang paling aman dari semua itu kan mungkin yang si cotrimoxazole. Nah, jadi untuk soal-soal dengan populasi khusus, misal kayak contohnya ini wanita hamil, kalian nggak usah terlalu ribet untuk menghafalkan antibiotik ini untuk apa, tapi seperti yang waktu aku pernah jelasin, kalian pahami kalau misalnya wanita hamil ataupun anak-anak itu amannya yang mana gitu.
paling aman itu adalah golongan penisilin, kemudian bisa sebenarnya pakai yang cefalosporin. Sebenarnya bisa pakai cefalosporin juga kalau memang di situ adanya cefalosporin. Misal cefixim atau ceftriaxone gitu. Tapi lebih aman lagi dengan makrolida kalau memang ada pilihannya makrolida gitu. Karena di sini dari A, B, C, D, E yang paling aman adalah amoksisilin dan memang bisa digunakan untuk ISK gitu. Kalau nitrofurantoin gimana? Pernah dengar nitrofurantoin? Pernah, Kak. Oke, itu aman buat ibu hamil atau tidak? Aman, tapi lihat trimesternya, Kak. Oke, kita lihat pembahasannya dulu ya. Oke, jawab dulu nomor 22 baru aku buka pembahasannya. Nomor 21 sampai situ dulu. Sampai situ kalian udah bisa paham atau udah bisa nangkep atau masih susah? Masih bingung? Kak, berarti Ya, kalau suaranya terputus. ISK ibu hamil itu, Kak, pertama amoksisilin dulu, abis itu yang kedua bukan cefalosporin ya, Kak? Gimana? Aku cuma dengar cefalosporin aja. Jadi Boleh diulang kalau ya? kalau ISK hamil itu, Kak, yang pertama kan amoksisilin. Nah, yang kedua itu bukan cefalosporin ya, Kak. Berarti sulfamethoxazole dulu ya, Kak. Gini, sebenarnya kalau sulfamethoxazole pernah baca nggak itu kategorinya apa? Ada trimesternya nggak? Trimester sama kayak cotrimoxazole ya, Kak. Sulfamethoxazole itu kan sama kayak cotrimoxazole. Kalau sulfamethoxazole itu sulfanya aja. Kalau cotrimoxazole berarti ada trimetoprimnya. Sebenarnya kalau untuk pengobatan ISK itu kalau dia pakai nitrofurantoin atau cotrimoxazole atau trimetoprim sulfamethoxazole itu ada kriteria khususnya, ada trimesternya. Ada yang mungkin yang pernah baca. Kalau nanti nitrofurantoin tadi benar yang kakak sebutin. Cotrimoxazole ada yang inget nggak? Trimester ketiga ya, Kak. Iya, trimester ketiga biasanya. Nah, kalau sebenarnya kalau mau jawab soal ini tuh sebenarnya gampang. Ini trimetoprim dan sulfamethoxazole-nya itu 72 hari trimester berapa sih? Baru trimester pertama atau Semester trimester pertama pertama itu, ya? Kak. Iya, kalau trimester pertama berarti amannya pakai amox. Tapi kalau dia udah trimester ketiga itu berarti udah berapa minggu? Berapa hari? Trimester ketiga berarti mau 4 9 bulan. iya, Ya? 9 bulan. Heeh. Iya, kalau udah mau melahirkan itu baru bisa pakai yang si sulfamethoxazole atau trimetoprim. Tapi sebenarnya harusnya trimetoprim sulfamethoxazole sih. Soalnya kayaknya aku belum pernah lihat deh sediaan mereka yang terpisah atau ada. Kira-kira ada nggak yang nemuin trimetoprim sendiri, sulfamethoxazole sendiri? Setahu aku mereka gabungan ya, kombinasi. Makanya Ada. kok ada ya? Tidak ada kombinasi Nggak sih, Kak. ada. Nah, ya berarti jelas-jelas kalau dari soal ini tanpa kita ngelihat, ibaratnya kita mau jawab nih tanpa kita ngelihat apapun lah, kita udah pasti pilih jawabannya si amoksisilin. Tapi kalau di sini tuh dibilangnya trimester ketiga, tapi ini ada A-nya trimetoprim, B-nya sulfamethoxazole, aku nggak bakalan pilih A atau B karena sediaannya nggak ada. Kecuali A-nya cotrimoxazole, B-nya apa gitu, misalnya fluoroquinolone apa gitu. Mungkin kalau di sini cotrimoxazole nih, aku ganti yang A cotrimoxazole. Yang B misalnya cefadroxil, yang C sama D, E itu jangan amoksisilin lah, E-nya asitromisin gitu. Terus usia kandungannya itu udah 3
trimester 3 lah anggap. Kira-kira itu bisa jawab kotrimoxazol nggak? Bisa, Kak. Oke, gitu ya. Jadi pemahamannya itu kalian gini, pemahaman dari memilih optionnya. Karena nggak akan mungkin ada dua jawaban yang sama dan logikanya kalau memang di pasaran itu sediaannya kombinasi dan nggak ada ditemui tunggalnya, jadi itu bukan pasti pilihan jawabannya. Udah pasti tercoret. Tanpa kalian menghafal tentang ISK hamil tuh apa ya, ISK nggak hamil tuh apa ya, tanpa kalian menghafal itu, di nomor 21 kalian udah pasti bisa jawab yang amoxicillin. Mau tanya, Kak. Kayak gitu ya. Ya. Kan kemarin sempat bahas ini juga ya, Kak. Nah, untuk yang amannya kata kakak kan untuk anak-anak, ibu hamil itu atau menyusui itu kan PMS, penisilin, makrolida, sama cephalosporin. Nah, ini cuman untuk ISK aja apa untuk semua ibaratnya tuh kayak yang lain gitu, Kak? Infeksi yang Maksudnya lain, penyakit bukan yang lain. ISK aja. Kan ini kan terkait infeksi kan, Kak. Nah, itu tuh Oke. golongan ketiga itu tadi yang aman buat ISK. yang lain juga nggak? Gitu. Oke. Kasih, Kak. Kalau untuk case yang lain, sebenarnya memang seperti itu gitu. PMS. Untuk case yang lain kita lihat dulu case-nya seperti apa gitu. Kalau misalnya case-nya itu lebih ke saluran pernafasan atas seperti pneumonia yang harus menggunakan makrolida ataupun quinolon, ibu hamil anak-anak cenderung pakainya makrolida. Kita nggak cuma ngelihat satu sisi, jadi kita lihat sisi keduanya, lihat penyakitnya, lihat maksudnya lihat prefernya itu ke mana gitu. Itu yang pertama contoh. Kemudian yang kedua, tadi kan aku pakai PMS gitu kan. Misal dalam kondisi sakit tenggorokan atau kayak radang tenggorokan, faringitis gitu. Itu kan lebih prefer ke um, beta laktam, golongan beta laktam yang penisilin atau cefalosporin. Nah, ketika dia ibu hamil atau ibu hamil atau anak-anak atau menyusui, kalian bisa pilih penisilin first choice-nya gitu. Jadi kayak gimana ya? Bolak-balik gitu. Gini, PMS nih. Jadi kalau nggak bisa pakai yang ini, maksudnya itu kayak kondisinya tidak sesuai, bisa gunakan yang ini, yang M. Kalau ini tidak sesuai juga, pilihan terakhirnya adalah si cefalosporin. Nah, apabila ini memang nggak bisa, pilihannya bukan ke atasnya lagi, tapi balik lagi ke awal aja, gitu. Yang paling aman. Kalau aku memang makainya PMS karena di setiap kondisi pun pasti bakalan pakainya PMS karena gimana ya, sudah kategori paling aman banget. Jadi bisa disimpulin sih apapun penyakitnya, kecuali seperti misal HIV ataupun TB kayak gitu. Gitu ya Kak, kalau dari aku. Udah bisa cukup nangkep nggak? Atau masih Kan yang bingung? kalau pneumonia tadi kan kita lebih milih ke makrolida ya, Kak. Oke, ya Tapi kan di pneumonia first line-nya itu penisilin juga ada kan ya, Kak, untuk yang dirajal. bisa. Nah itu kayak tadi aku bilang tergantung kondisi pasiennya. Jadi kalau kalau masih dia gini, kalau pneumonia itu kan semakin parah, ibaratnya kalau semakin dia dirawat, semakin dia masuk ICU, semakin dia punya komorbid, pasti pengobatannya itu ada tambahan makrolida ataupun quinolon. Ya kan? Semakin grade grade antibiotiknya itu semakin tinggi gitu. Kalau anggaplah quinolon sama makrolida itu grade-nya itu udah di atasnya penisilin, cefalosporin gitu. Tapi ketika dia rawat jalan, ibaratnya dia rawat jalan itu kan dan dia tidak punya komorbid, tapi dia hamil, itu kan ibaratnya dia itu masih cenderung ringan. Karena ringan itu kita masih bisa pilihkan si golongan penisilin. Contoh misal di sana adanya amoxicillin, bisa. Kalau misalnya adanya amoxiclav lebih bagus lagi gitu ya.
kita lihat juga gimana case-nya, kondisinya di sana. Maksudnya kondisi kasus di soal tersebut. Jadi harus diperhatiin. Amoksiklap juga aman ya, Kak? Kan amoksisilin sama apa sih? Dia tuh bukan Iya, itu klavulanat. aman. Kalau pilihannya ada ampicillin, golongan penisilin aja, kita ngambilnya amoksiklap apa ambil yang azitromisin misalnya? Atau azitromisin sebelah amoksisilin. Kayak gini, misalkan Kalau di udah ada contohnya nggak, contoh soalnya? Enggak sih Kak, belum ada nemu. Oke. Siapa tahu kan nanti. Iya. Oh gini. Kalau di soalnya itu ada amoksisilin sama amoksiklaf, yang mana nih yang dijawab gitu? Iya, betul. Aku lebih pilihnya amoksiklaf. Oh. Kenapa? Karena gini, amoksiklaf itu ibaratnya amoksisilin yang disempurnakan. Coba dibaca lagi terkait amoksiklaf. Amoksiklaf itu kan amoksisilin plus klavulanik asid atau asam nat ya. Nah, kenapa dia plus klavulanet itu? Karena dia itu kayak membantu koreksi ya, kalau aku nanti dibaca lagi, dia itu membantu kinerja obatnya. Jadi kayak membantu, kan paham nggak tentang mekanisme beta laktam itu gimana? Kira-kira aku balikin dulu deh. Apakah Sama dia kayak memecah cincin beta laktam? enggak, Kak. Sama Terus? kayak ampicillin sama subaktam itu ya, Kak, dikombinasikan Ya, supaya sama. nggak apa cincinnya Nggak, tuh nggak pecah gitu ya, Kak. cincinnya tuh nggak pecah. Jadi kayak gimana ya? Kalau cincinnya pecah itu salah. Kalau mau pecah cincin beta laktam itu untuk Salah. menghancurkan, ya untuk menghancurkan iya. itu ya. Itu ada di soal Iya. teknologi. Sorry aku ke distract. Jadi kalau misalnya contoh nih ampicillin dan clavulanat, terus tadi yang ampicillin sama sulbactam, ada namanya piperacillin tazobactam. Ya, piperacillin tazobactam. Nah, itu kalau dia berdiri sendiri, amoksisilin aja atau ampicillin aja, dia kerjanya paling cuma 50% ibaratnya ya. Tapi kalau misalnya digabungkan dengan zat lainnya yang membantu si beta laktamnya dia tadi itu, membantu kinerjanya, maka aktivitas terapinya lebih baik gitu. Mungkin naik 70% atau 80% untuk pembunuh bakterinya gitu. Paham nggak? Kalau dia pasiennya tidak peka terhadap amoksisilin, dicoba diberikan yang amoksiklaf. Karena apa? Karena ada klavnya, ada klavulanatnya tadi. Siapa tahu dengan menambahkan klavulanat, si bakterinya itu bisa terbunuh dengan baik. Makanya ada obat-obat yang campurannya amoksisilin klavulanat. Betul. Jadi dia kayak obat yang disempurnakan gitu ibaratnya. Siap, Sampai sini. makasih Kak. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Yang lain mungkin? Oke, kita beralih ke soal nomor 2 ya. Kalau ISK buat anak tuh gimana, Kak? ISK buat anak. Sebenarnya konsepnya hampir mirip sama orang hamil, ibu mil. Berarti kalau ada amoks dulu ya, Kak? Iya benar. Karena anak itu kondisinya ibaratnya bumil, kenapa bumil itu penggunaan obatnya harus hati-hati? Karena satu, dikhawatirkan dia menembus sawar yang ujungnya itu akan membantu perkembangan janin. Nah, anak juga kan dalam masa pertumbuhan, dalam masa perkembangan. Ibaratnya kalau dikasih antibiotik yang dia itu ibaratnya keras gitu, yang tinggi gitu tingkatannya, dikhawatirkan efek sampingnya lebih besar. Jadi kalau misalnya anak pun, ya sudah kita kasih yang paling aman, ada amoksisilin, kita kasih aja amoksisilin gitu. Karena itu aman gitu. Dia itu efek sampingnya dibanding efek samping pasti ada ya. Maksudnya kayak
efek yang akan ditimbulkan nantinya gitu loh. Dibanding dengan obat-obat yang lain, itu lebih prefer kita pilih si amoxicillin kalau untuk anak-anak. Jadi jatuhnya itu konsepnya hampir sama antara konsep pengobatan antibiotik pada bumil dan juga pada anak-anak. Ya, makasih ya, Kak. Oke, sama-sama. Jadi paling enak dia baca soal itu kalau dapat kasus antibiotik anak-anak dan ibu hamil. Mungkin ada yang punya soal, contohnya mungkin atau kasus apa gitu boleh. Sebelum kita Kak, lanjut lagi ke nomor ya, tapi kemarin tuh aku pernah baca, Kak, katanya anak dikasih cotrimoxazole selama 5 hari, Kak. di buku mana sumbernya? Di buku bimbel ini ya. Di buku obat ukai, Kak. Obat ukainya merujuk ke mana? Maksudnya dia kak itu obat ukai ISK, kan merangkum. yang ISK-nya, Kak. ISK pada anak cotrimoxazole oral dulu selama 5 hari, Kak. Enggak, maksudnya aku nanya kalau di buku obat ukainya itu rujukannya dia pakai apa? Jadi PMK, teman-teman, Kak. oke. PMK nomor 28 tahun 2021 ya. Oke, aku buka dulu, aku cari. Bisa pakai cotrimoxazole, bisa pakai amoxicillin. Kalau tadi kan kakak ya tadi tuh bilang eh, ini apa namanya? Kalau untuk anak-anak berarti kita pilihkan amoxicillin. Iya, memang benar. Dalam kondisi tertentu, maksudnya kayak di soal itu kayak contohnya ini yang mendekati cuma jawabannya amoxicillin. Tapi kalau di soalnya itu nggak ada amoxicillin, kita jawabnya sih cotrimoxazole sebagai first line. Oh, berarti disesuaikan lagi dengan optionnya ya, Kak? Iya, kalau aku lebih prefer gitu. Nah, kalau mungkin teman-teman mulai dibaca ya PMK nomor 28 tahun 2021, heeh. Siapa tahu nanti kayak kalian sudah pakai yang terbaru itu gitu. Nah, di situ tuh ada kayak tabel gitu sekitar di halaman 20 50-an itu. Nah, di halaman 57 itu ada tentang infeksi saluran kemih. Nah, ini kan yang bagian bawah ya. Aku Mm-mm. contohin aja bagian bawah nih, sistitis. Nah, em, first line-nya itu memang cotrimoxazole. Tapi pada kondisi ini kan pasiennya hamil. Karena dia kondisinya pasiennya hamil, jadi diberikan si amoxicillin. Ya, terus first choice-nya, sorry first choice. Second line-nya itu pakainya ciprofloxacin. Kira-kira nih, kalau pasiennya hamil dan atau anak-anak, boleh nggak pakai cipro? Nggak boleh, Kak. Oke, kalau di optionnya A, B, C, D, E, nggak ada nih. Kita abaikan si cotrimoxazole. Anggap A, B, C aja ya. Ada cefixim, metro, amoxicillin, D-nya itu mungkin ciprofloxacin. Kira-kira kalian pilih yang mana? Kotri ya, Kak? Oke, kayak gitu ya. Iya, Kak. Ya, Kasih ya, Kak. oke. Yang lain gimana? Yang lain apakah sudah mulai paham? Sama aku mau titip pesan sama teman-teman. Mumpung UKnya masih beberapa hari lagi, kalian kan bahas soal sambil kalian nanti lihat kerujukan ya. Misal kalian pakai modul dari tempat bimbel tertentu. Kalau sekarang di Pejuang UKAI, kalian pakai modul di Pejuang UKAI. Cross check lagi, Pejuang UKAI itu ambilnya dari mana? Yang pertama. Kemudian obat UKAI juga, misal atau apapun itu ya.
itu mereka ambil dari mana? Lebih bagus lagi kalau kalian nyari guideline-nya sendiri. Karena apa ya, belajarnya jadinya lebih gimana ya, lebih luas gitu, gimana ya, lebih terpercaya gitu. Karena UKAI apa? Karena UKAI, panitia UKAI bikin soal dan kunci jawaban itu tidak akan merujuk sama buku-buku yang beredar gitu. Mereka pasti merujuknya ke guideline yang sudah tersedia. Jadi kalau kalian pinter baca guideline, pinter cari guideline, itu nanti ke depannya kalian akan terbantu gitu. Entah kalian nanti terbantu dalam praktik kerja, atau kalian dalam apa namanya, dalam nanti bikin kompre atau apa gitu ya, atau ke depannya lah gitu. Itu kalian akan terbantu banget gitu. Jadi kalian tahu, contoh Asma guideline-nya apa? Pakai Egina. PPOK guideline-nya apa? Pakai si Gold gitu. Kalau ini antibiotik infeksi sudah ada guideline terbarunya ternyata PMK28. HIV pakai guideline yang mana, yang 2020? Oh, udah ada 2020, pakai yang 2020. TB juga seperti itu gitu ya. Jadi belajarnya coba buat pakai guideline yang